Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meti Amelia Mahfud, mengajar mata pelajaran PPKN di SMPN 1 Atap Pasir Mujur, Kabupaten Purwakarta, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di LPTK Universitas Pasundan dengan nomor peserta 201501214 Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMPN 1 Atap Pasir Mujur. Berikut video praktik pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah, hari ini hari Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023 kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, hari ini bertepatan dengan tanggal 14 itu adalah hari ulang tahun Pramuka. Yang keberapa? 60. Nah, itu ya. Tadi kita sudah melaksanakan kegiatan upacara. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, supaya kegiatan kita diberikan kemudahan serta kelancaran, mari kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Duduk rapi, siap berdoa jelang nanti dimulai. Doa selesai, siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu mau ngecek dulu ya kehadiran hari ini. Kelas 9A ya. Ajahra, Bayu Rahmat, Denda, Devi, Dea, Diki, Hadir. Diki Julian, Eva, Firla, Karisa, Mayang Sari, Muhammad Rian, Hadir. Muhammad Rifki. Sakit nggak ada ya? Nadia, Nifa, sakit. Rahma, Rani, Ratna, Sari, Sarif Hidayat, dan Sofi ya. Kemudian coba perhatikan dulu, apakah kebersihan kelasnya sudah bersih? Lihat di sekitar sekelilingnya, di bawah meja, apakah masih ada sampah? Mana? Ada sampah tidak? Yang ada tolong dipungut dulu. Nah. Coba kalau kalian belajarnya banyak sampah, apakah kalian nyaman? Ya. Ya, jadi dibiasakan sebelum masuk ke dalam kelas bersihkan dulu, ya, supaya kita belajarnya nyaman. Ya. Kita belajar kebangsaan Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sama-sama aku berdiri dari mandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah
pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, di mana perwujudan Pancasila itu dari masa ke masanya memiliki banyak perbedaan. Nah, ya. Nah, sebelum kita melanjutkan, Ibu mau menyampaikan dulu kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mensyukuri Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kompetensi yang kedua, mengembangkan sikap bertanggung jawab dan berkomitmen sebagai warga negara Indonesia seperti yang diteladankan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang ketiga, membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mensyukuri atas kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, menunjukkan perilaku peduli sebagai wujud pelaksanaan kedudukan dan fungsi Pancasila. 3. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4. Mendeskripsikan penerapan Pancasila dari masa ke masa. 5. Mensimulasikan sebagai pelaksana dari kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, sampai di sana ya. Kemudian, semoga kegiatan hari ini kalian mampu memahami seluruh tujuan pembelajaran. Nah, sebelum memasuki, Ibu akan menyampaikan dulu, nanti di akhir pembelajaran akan ada evaluasi, ya. Evaluasinya melalui Google Form. Nanti Ibu akan bagikan linknya di WA Group. Ya. So, berikut ini.
Pancasila itu dirasakan tidak hanya Pancasila akan berarti dari kamu. Pancasila adalah dasar negara yang visioner. Pancasila harus dekat, harus dan dihidupkan dalam setiap kehidupan rakyat Indonesia. Saya Pancasila. Saya Pancasila. Saya Pancasila. Kamu? Nah, dari tayangan video tadi, informasi apa yang kalian dapatkan? Coba. Acungkan tangannya. Maya? Perbedaan suku. Terus apa lagi? Perbedaan alam. Zahra? Perbedaan agama. Firla? Perbedaan ras. Denda? Perbedaan suku, betul. Vicky, Amza, dari tayangan tadi itu menanyakan tentang apa? Perbedaan budaya. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Mengapa kita harus berbeda? Apakah perbedaan itu harus dijadikan perpecahan? Tidak. Ya. Kenapa berbeda? Karena kita itu negara yang beragam, ya. Kita itu kaya akan aneka ragam. Tapi walaupun kita berbeda-beda, tetap satu, ya, bineka tunggal ika, betul, ya. Jadi dari tayangan video tersebut bahwa penerapan Pancasila itu bukan hanya diucapkan, ya, bukan hanya di dalam materi saja, tapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, betul, ya. Saya mengaku Pancasila, saya mengaku bangsa Indonesia harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari, betul, ya. Kemudian selanjutnya, sekarang Ibu akan menayangkan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu berkaitan dengan penerapan Pancasila pada masa ke masa, yaitu ada 3, ya. Masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, kita berjumpa kembali di channel saya Ardian Budha Saputra dalam pembelajaran kali ini. Sudah siap untuk belajar ya? Pastikan kalian semua dalam keadaan yang bersih dan jangan lupa berdoa agar ilmu yang kita dapatkan nanti bisa membawa kebermanfaatan. Pada video sebelumnya telah kita bahas tentang penerapan Pancasila di masa awal kemerdekaan. Pada masa itu terdapat banyak tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, seperti pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, pemberontakan Republik Papua Selatan, dan lain sebagainya. Di video kali ini kita akan bahas tentang Pancasila di masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. Yang pertama, masa Orde Lama. Masa Orde Lama juga disebut masa demokrasi terpimpin. Masa ini merupakan masa kritis bangsa Indonesia. Suasana politik sedemikian rumit agar semua kekuatan politik merujuk pada satu orang, yaitu Presiden Soekarno. Muncullah berbagai penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila. Di antaranya pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Tentu saja hal ini menyalahi nilai-nilai Pancasila, ya, karena menimbulkan pemerintah yang otoriter dan tidak demokratis. Selanjutnya, diizinkannya kelompok yang bertentangan dengan Pancasila itu sendiri untuk hidup dan berkembang di Indonesia, yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI. Presiden Soekarno bersikap pragmatis dengan membentuk aliansi kelompok nasional, kelompok agama, dan kelompok komunis yang kemudian diberi nama Nasakom. Ideologi komunis jelas adalah ideologi yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ideologi tersebut salah satu ajarannya adalah tentang adanya Tuhan. Pada masa Orde Lama terjadi sebuah peristiwa paling kelam dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu pemberontakan G30 SPKI atau gerakan yang terjadi pada 30 September 1965 yang disinyalir PKI lah dalamnya.
tersebut dilakukan dengan melumpuhkan kekuatan negara dan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Beruntungnya, upaya tersebut berhasil digagalkan. Pancasila tetap bertahan, tetap sakti, tak ada yang mampu melemahkannya. Selanjutnya, masa Orde Baru yang terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini terjadi pergantian presiden dari Insinyur Soekarno ke Jenderal Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Soekarno memerintahkan Soeharto untuk memulihkan stabilitas dalam negeri dan menumpas pemberontak PKI. Harapan baru muncul di tengah kegalauan bangsa pasca G30 PKI. PKI pun berhasil ditumpas dalam waktu singkat. Dukungan besar rakyat untuk Soeharto cukup besar untuk memimpin negara Indonesia pada saat itu. Jenderal Soeharto memiliki visi utama untuk melaksanakan Pancasila yang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pada masa kepemimpinan Soeharto, stabilitas negara sangat terjaga. Terjadi pembangunan di segala bidang kehidupan. Kemakmuran relatif merata di seluruh Indonesia. Saat itu pula, Presiden Soeharto mendapat gelar Bapak Pembangunan Indonesia. Namun, dukungan besar rakyat kemudian disalahgunakan Presiden Soeharto untuk mengukuhkan kekuasaannya. Beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru diantaranya adalah dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Pada saat itu, banyak surat kabar atau majalah yang dicabut surat izin penerbitannya dengan alasan telah memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Beberapa aktivis politik atau wartawan diberitakan hilang atau ditangkap setelah menyuarakan aspirasinya. Pada masa itu juga dibatasi kebebasan dalam berpolitik. Saat itu hanya diperbolehkan 3 partai politik saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Golongan Karya atau Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Penyimpangan lainnya adalah munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus Tanjung Priok, kasus Masina, kasus Batangan Udin dari Harian Bernas Yogyakarta, dan lain-lain. Penyimpangan selanjutnya yang terjadi pada masa Orde Baru adalah maraknya korupsi dan nepotisme atau KKN di pemerintahan. Pemerintahan Orde Baru jauh dari kata bersih dan sungguh merugikan rakyat. Salah satu upaya korupsi dan nepotisme yang dilakukan pemerintah pada saat itu adalah dengan membuat peraturan-peraturan seperti keputusan presiden yang isinya ternyata hanya menguntungkan pihak pemerintah saja. Dari uraian tersebut bisa kita gambarkan bahwa pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Selanjutnya, masa reformasi yang terjadi pada tahun 1998 sampai sekarang. Masa reformasi dimulai sejak turunnya Presiden Soeharto yang kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Pada saat itu, kehidupan demokrasi di Indonesia kembali bergairah. Partai politik baru bermunculan meramaikan panggung politik. Kebebasan pers pun kembali dimanfaatkan. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Dampak negatif dari adanya penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas diantaranya munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme dan vandalisme dan sebagainya yang memicu perpecahan dan penurunan moral. Tentu hal ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama jika kita bangsa dan negara Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 harus diupayakan. Baik, demikianlah pembelajaran kita tentang penerapan Pancasila di masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa dalam kondisi apapun, bangsa Indonesia harus terus menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya sekarang kalian bagi kelompok ya yang terdiri dari 4 sampai 5 orang.
ya. Nah, nanti tugasnya Ibu share-kan di WA group. Nah, atau kalian bisa lihat di layar ya. Nah, ini tugasnya lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, di sini ada 4 tugas. Jadi setiap kelompok memiliki tugas yang berbeda. Nah, itu ya. Jadi ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, coba kelompok 1 ini Rahma ya. Kelompok 2 Zahra, kelompok 3 Mila, dan kelompok 4 Sally dan Eva ya. Nah, tugasnya untuk kelompok 1 ini adalah menganalisis kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Kemudian kelompok 2 tugasnya adalah menganalisis kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila pada masa reformasi. Kelompok 3 menganalisis beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada masa Orde Lama. Dan kelompok 4 tugasnya adalah menganalisis latar belakang serta konflik yang terjadi pada masa reformasi. Silakan kalian sekarang kerjakan, setiap anggotanya harus kerjasama ya, tidak boleh ada satu orang yang mengerjakan. Boleh dibuka HP-nya. Ya, 1, 2, 3. Kalian boleh cari di internet sebanyak mungkin materinya. Ya. Kelemahan dan kelebihan. Jadi ada 2 nanti dijelaskan kelemahannya apa saja, kemudian kelebihannya dijelaskan ya secara rinci. Ada yang tidak mengerti? Tidak paham? So. Nanti jawabannya dituliskan ya. Udah belum? Dipresentasikan ke depan ya. Kelompok 3 ada yang tanyakan? Ya, nanti yang menulis 1 orang, nanti ke depan semua harus ikut ya. Kelompok 4 ada yang tanyakan? Tugasnya apa kelompok 4? Menganalisis latar belakang. Berarti nanti ada 2 ya jawabannya, karena yang ditanyakan 1 latar belakang, yang keduanya konflik yang terjadi pada era reformasi ya. Nanti dijelaskannya dari ayo Diki, kerjanya Diki. Ya, buka. Pak, jadi nanti begini, nanti kita Rahma ke depan, kelompok presentasi memaparkan ini. Nah nanti misalkan ada pertanyaan dari kelompok Zahra, dijawab sama kelompok Rahma. Gitu, ya. Nanti yang menjawabnya siapa? Rian atau Marisa? Ditunjuk dari sekarang, ya. Tugasnya nanti harus sudah. Iya. Jadi nanti di sini itu sudah ditentukan siapa yang jadi moderatornya, siapa yang pemateri ya. Soalnya nanti ada evaluasi yang terisi di Google Form, jadi harus ada kuotanya.
tidak ada, karena tidak bisa menulis. Yang sakit teh apa ya? Izin mau ke mana sih kemarin? Bantah, hajatan. Seperti sekarang. Waktunya 10 menit ya. Kalau sudah selesai. Jadi bawa HP. Ada masanya. Nah, penerapan Pancasila itu ada masa awal kemerdekaan, ada masa orde baru, orde lama, orde baru, dan masa reformasi. Nah, pada masa awal kemerdekaan itu ketika pemerintahan siapa? Presiden pertama kita siapa? Insinyur Soekarno. Kemudian memasuki masa orde baru, orde lama. Nah, orde lama itu pemerintahannya masih Insinyur Soekarno. Kemudian memasuki masa orde baru itu dipindah ya, pimpinan presiden menjadi siapa? Presiden yang kedua Insinyur Soeharto. Nah, masa reformasi yaitu tahun 1998, di mana ketika Presiden Soeharto diturunkan jabatannya. Nah, makanya disebut masa reformasi, ya, masa perubahan. Dah? Belum? Lalu ya. Ayo, sudah siap ya? Sudah siap belum? Pak? Kelompok 1 siap?
Silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Sok di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaannya, menganalisis kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila masa reformasi. Kelebihannya, dibentuknya sejumlah lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, angka kemiskinan menurun dan kebutuhan pangan masyarakat tercukupi. Ketiga, pembangunan ekonomi berjalan dengan baik serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kelemahannya, satu, munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat Indonesia. Kedua, masyarakat KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiga, banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi. Baiklah, siapa yang mau bertanya atau menambahkan hasil jawaban dari kami? Saya Sebutkan nama dulu ya. Zara dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Sebutkan penyimpangan Orde Lama. Presiden mengambil alih. Jawabannya, Presiden mengambil alih kewenangan legislatif dalam menentukan GBKN pada masa Yang terjadi pada Orde Lama adalah perubahan sistem pemerintah presidensial menjadi sistem pemerintah parlementer secara sepihak melalui maklumat presiden yang semestinya harus melibatkan lembaga negara lainnya. Sudah? Sudah puas ya, Zahra? Sudah. Jawabannya? Ya. Sudah. Terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih bila ada kesalahan atau kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya, walaupun masih banyak kekurangan. Nah, ini jadi pembelajaran bagi kita ya, untuk lebih aktif, kemudian kreatif, dan yang utama adalah kalian harus banyak membaca. Nah ya, jadi ketika kalian menampilkan materi di depan, kalau sudah siap, pertanyaan apapun yang diajukan pasti bisa dijawab. Nah ini karena kalian belum bisa memahami ya terhadap materi pembelajaran. Ya, terima kasih semuanya sudah menampilkan yang terbaik. Silakan hasil LKPD-nya dikumpulkan. Ya, nggak apa-apa, sok kumpulkan. Kelompok 1, kelompok 2, Zahra. Kelompok 3. Kelompok 4. Bayu. Nah, hari ini kita sudah melaksanakan diskusi kelompok pada materi penerapan Pancasila pada masa ke masa. Yang pertama adalah penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan. Yang kedua pada masa Orde Lama, dan yang ketiga terakhir pada masa reformasi. Nah, ternyata penerapan Pancasila itu sampai detik ini masih banyak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi bangsa ya harus menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jangan sampai ada orang yang ingin
Pancasila dengan ideologi lain ya, apalagi komunis. Nah itu ya, makanya nilai-nilai Pancasila itu harus kita lestarikan, harus kita amalkan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba Ibu mau mengadakan refleksi. Nah hari ini pembelajaran apa yang kalian dapatkan dari materi penerapan Pancasila? Pembelajaran apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Belajar untuk kemudian belajar berbicara, terus kerja kelompok, apalagi? Mengetahui penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, sekarang kita akan mengadakan evaluasi. Silakan buka WA grupnya. Ibu akan kirimkan. Ini ada yang harus kalian kerjakan ya. Kalau yang belum masuk grup, silakan lihat di temannya ya. Nah, sudah ada belum? Nah, silakan kerjakan evaluasinya, kasih nama lengkap dengan kelasnya. Ya. Waktunya 10 menit. Cek ketiga tuh. Siapa yang nilai 100? Saya. Kelihatan ya? Saya, terus Dea, Rahma, Bayu 80, Nadia 100, Ivan 80, Sarmila 100, Eva Berasri 100, Rian 100, Maya 100, Sofi, Zahra, Firla, Ratnasari, Denda, dan Siti. Alhamdulillah, Alamin, pembelajaran hari ini selesai dan nanti untuk materi minggu depan, materinya adalah masih tentang penerapan nilai-nilai